Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa anzala fihil qur'ana mau'izatan wa shifaa'an lima fis sudur wa farada siyamahu wa dha'afa li sha'imihil ujur wa sanna qiyamahil jazaa'al ma'fur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd. Hadratal afadil, para alim, para ustadz, para sepuh sepuh, seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Agung Kota Lamongan yang dirahmati Allah, para hadirin hadirat, bapak ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Agung yang dimuliakan oleh Allah, serta para pemirsa Facebook dimanapun Anda berada yang berbahagia. Syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Langkung-langkung nikmat iman Islam, nikmat sehat, sehingga kita semua mampu jalankan puasa sampai hari ke-16 dan taraweh sampai ke malam yang ke-17 bersamaan dengan peringatan nuzulul Quran. Sholawat dan juga salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menuntun kita semua minadzulumat ilan nur, Rasul yang kita harapkan untuk memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Para bapak, para ibu, hadirin kaum muslimin muslimat yang berbahagia, malam ini kita memperingati nuzulul Quran. Kalau kita berbicara tentang turunnya Al-Quran, dalam surat Al-Qadar juz 30, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Lalu di ayat yang lain, syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an. Dari dua ayat ini para ulama berbeda pendapat soal turunnya Al-Quran. Ada 3 pendapat, dan pendapat yang paling banyak diikuti menjelaskan bahwasanya turunnya Al-Quran itu berbeda dengan kitab suci yang lain. Kalau kitab suci yang lain turun sekali dari Lauhil Mahfuz kepada para nabi, para rasul yang menerima kitab itu, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa. Lalu Al-Quran yang pertama turun pada malam Lailatul Qadar, dan pendapat yang kuat Lailatul Qadar itu pada malam-malam khusus bulan Ramadan. Lebih-lebih diharapkan malam 21, 23, 25, 27, 29. Insya Allah Masjid Agung program sholat malam mulai malam 21 tetap ada. Ini turun dari Lauhil Mahfuz menuju sama'id dunia, langit dunia, tepatnya di tempat yang bernama Baitul Izzah. Mulai dari surat pertama Al-Fatihah sampai surat terakhir An-Nas turun sekali.
yang mimpin malaikat Jibril, membawanya diiringi oleh ribuan para malaikat. Lalu yang kedua dari Baitul Izzah turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun sesuai kebutuhan Rasulullah, kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Kalau digenapkan sekitar 23 tahun. Dari Baitul Izzah ke Rasulullah turun pertama kali adalah pada tanggal 17 Ramadan, yang ketepatan hari ini kita peringati nuzulul Quran. Jadi turun pertama malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah lengkap 30 juz. Yang kedua dari Baitul Izzah ke Rasulullah selama 23 tahun sedikit demi sedikit. Turun pertama surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 5 ayat, bertepatan pada waktu itu tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ketika kita memperingati malam nuzulul Quran, di sana ada pertanyaan besar. Yang pertanyaan itu tidak perlu dijawab, tapi harus kita buktikan dengan aksi. Apa itu? Pertanyaan pertama, sudahkah kita mengenal Al-Quran sebagai kitab suci kita? Apakah panjenengan betul-betul mengenal Al-Quran? Yang kedua, sudahkah Anda membaca kitab suci Al-Quran dengan kontinu? Sebagaimana panjenengan baca WA dari teman-teman, baca Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sudahkah perilaku kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran? Itu tujuan terpenting kita memperingati nuzulul Quran. Sebab Al-Quran, kalau di surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, sebagai kitab petunjuk. Di ayat yang lain, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Quran, di Al-Baqarah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai kitab petunjuk. Pertanyaannya, apakah kita betul-betul jadikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk? Sebab ternyata berbicara tentang petunjuk, tidak banyak orang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Contoh sederhana, traffic, lampu abang hijau kuning yang ada di perempatan. Tidak semua orang itu dijadikan sebagai petunjuk berlalu lintas. Apa yang terjadi kalau sebagian saja tidak jadikan lampu traffic sebagai petunjuk lalu lintas? Pasti kecelakaan. Kalau semuanya tidak jadikan itu sebagai petunjuk, kecelakaan akan berulang kali setiap waktu. Dan bagaimana kalau Al-Quran yang kita mengaku muslim, bangga sebagai umat Muhammad, lalu tidak jadikan Quran sebagai petunjuk? Maka yang terjadi, umat Islam hanya Islamnya tinggal di KTP, tapi perilakunya tidak mencerminkan seorang muslim. Mengaku muslim, Quran tidak dijadikan sebagai petunjuk, suka aniaya orang lain, mentolo memfitnah orang lain. Mengaku muslim, dipilih oleh rakyatnya, tapi Al-Quran tidak dijadikan petunjuk. Dia bohongi rakyatnya, dia korupsi itu uang rakyat. Inilah kalau kita mengaku muslim, Quran kitab petunjuk, tidak kita jadikan sebagai petunjuk. Na'udzubillah. Dan itu tanda hari akhir. Islam tinggal namanya di sebuah hadis. Islam tinggal namanya.
Quran tinggal bacaannya. Ada yang baca, banyak yang baca lebih Ramadan, tapi perilakunya tidak mencerminkan Al-Quran. Kaum muslimin, muslimat jamaah Masjid Agung rahimakumullah, para pemirsa Facebook Masjid Agung yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini paling tidak ada 4 hadis yang kami bahas. Yang pertama, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Iqra'ul Qur'an." Wahai umat Islam, bacalah Al-Quran. Yang nyuruh Rasul kita. Mengapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Quran besok hari kiamat akan menjadi penolong orang yang suka membacanya. Membaca sekaligus jadikan pedoman dan mengamalkan isinya. Kita hari ini tidak tahu, tapi kelak ketika jasad kita terbujur kaku, dimasukkan ke liang kubur, lalu ditinggalkan oleh para pelayat, anak-anak kita yang mengaku cinta pada kita tidak ikut masuk ke liang kubur. Istri kita yang katanya 100% cintanya kepada suami, tapi juga nol putul, tidak terbukti, tidak mau ikut masuk ke liang kubur. Begitu orang-orang sama meninggalkan jasad ini sendirian, apa yang terjadi? Dia sendirian, sunyi, sepi. Kalau dia ahli baca Quran, maka akan datang makhluk Allah yang dirupakan orang yang sangat rupawan, menemani kesendirian orang itu, menemani ketika ditanyai malaikat penanya alam kubur. Quran yang kita baca syafi'an, kata Rasul, menjadi penolong mulai di dunia, di alam kubur, sampai kelak di akhirat. Ayo, kalau kita mengaku orang waras, jadikan kelak di alam kubur kita ada orang yang menemani kita, baik dikala suka maupun duka. Bukan sendirian semua orang meninggalkan kita. Kaum muslimin, jamaah Masjid Agung yang dirahmati Allah. Hadis kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba qari'il lil Qur'an, wa fi riwayatin rubba talin lil Qur'an." Banyak orang Islam yang membaca Al-Quran, na'udzubillahnya, lu baca kok malah na'udzubillah lah ini. Wal Qur'anu yal'anuhu, na'udzubillah. Tapi justru Quran melaknati, mencaci maki orang itu, menjadi saksi yang memberatkan orang itu kelak di akhirat. Mengapa? Suka baca Quran kok justru dicaci maki oleh Al-Quran? Itu terjadi hari ini, zaman tambah akhir. Banyak orang mengaku muslim, tapi setahun bingung, tidak pernah baca Quran. Ikut darusan hanya 1, 2, 3 hari lalu tidak ikut. Talil Quran, qari'il Quran, maksudnya orang Islam tidak baca Quran sama sekali, perilakunya tidak mencerminkan Al-Quran. Kelak Quran akan melaknati orang itu, na'udzubillah. Yang kedua, muslim yang baca Quran tapi perilakunya bertentangan, berbalik 180 derajat dengan Quran yang dia baca. Quran menekankan betapa pentingnya persaudaraan, betapa pentingnya saling tolong menolong. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 71, kewajiban pertama bukan disebut sholat, tapi ba'duhum awliya'u ba'd. Di tengah-tengah pandemi corona, ada orang punya banyak harta tapi tidak peduli terhadap sesama. Inilah contoh kelak orang tersebut akan dilaknati Al-Quran, akan disaksikan Al-Quran, saksi yang memberatkan dan merugikan. Na'udzubillah. Orang waras tidak akan pilih ini. Kaum muslimin,
muslimat, jamaah Masjid Agung yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kalau tadi dua hadis berseberangan, yang ketiga dan keempat juga sama. Dalam salah satu hadisnya, riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tabrani, dalam hadis yang agak sedikit panjang, kami baca poinnya saja karena waktunya 15 atau 20 menit, ini sudah 15. Di sana dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an, la taj'alu buyutakum kuburan. Atau di hadis Bukhari Muslim ada awalannya, lalu di akhir hadis la tattahidu buyutakum kuburan, sama artinya. Jangan kamu jadikan rumah kamu bagaikan kuburan. Sepi mamri, boten nate didamel ibadah, boten nate didamel baca Quran, tidak pernah dipakai sholat. Di rumah itu tidak pernah terdengar berzikir, beristighfar dan baca sholawat Nabi. Naudzubillah. Dan itu terjadi banyak di rumah-rumah yang mengaku muslim hari ini. Bahkan di rumahnya ada lafal Allah dan Muhammad, di rumahnya ada surat ayat kursi misalnya. Naudzubillah. Bahkan orang sekarang, Rasulullah mengatakan jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya tidak dipakai untuk ibadah. Sekarang manusianya tambah nemen. Manusianya jadikan rumahnya bagaikan stadion. Mengapa? Karena lihat bal-balan terus, tidak pernah ngaji Quran. Lebih-lebih kalau kita ingat puasa 2 tahun yang lalu Piala Dunia, tidak pernah baca Quran, rumahnya jadi stadion. Padahal Rasul dawuh, ojo tidak deno kuburan. Jawabnya engge Kanjeng Nabi, tak dadekno stadion. Itu melecehkan. Ada yang rumahnya dijadikan gedung bioskop. Lah bagaimana tidak, sinetron boten leren-leren, film boten leren-leren, ngaji Masya Allah, moco oleh halaman, setengah halaman diucak-ucek meripate, belereng gak ketok. Quran disalahkan, salah tulisannya bengkong-bengkong. Jadi diucak-ucak meripat. Tapi mengapa ketika melihat sinetron sampai 2 judul 2 jam meripati melek padang jingkrang? Naudzubillah. Ini menghina Rasulullah. Tidak baca Quran, sinetron gak leren-leren. Ada yang dijadikan tempat karaoke dan tempat dangdutan. Lah TV-nya gak leren-leren dangdutan. Diperparah zaman sekarang, baca WA-nya berjam-jam, baca Quran-nya tidak pernah. Mengaku muslim, mana letak keislamannya? Mengaku cinta Rasul, mengapa tidak jadikan ajaran Rasul untuk dilaksanakan? Ini la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumahmu bagaikan kuburan. Tidak dipakai baca Quran, tidak dipakai ibadah-ibadah yang lain, malah dipakai seperti tadi. Yang kedua, berlawanan dengan hadis itu, Nabi bersabda, zayyinu manazilakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Umat Islam, orang-orang yang mengaku cinta aku Rasulullah, zayyinu, hiasi rumahmu bisolati, dengan solat, wa qiraatil Qur'an, dan baca Al-Quran. Apa realitanya? Rumah kita betul kita hiasi, dan amit sewu tidak malu untuk menghiasi rumah itu. Kredit uang di bank, utang nang dulure, rumah direnovasi, bagus baik. Tapi bukan itu yang dimaksud Rasulullah. Hiasi rumahmu dengan sholat dan Al-Quran, bukan dihiasi secara fisik.
Makanya kalau yang lahir tahun 70-an atau sebelumnya, 80-an atau sebelumnya, masa dulu sebelum ada listrik, rumah boleh gelap, tapi setiap malam Jumat pasti setiap rumah di daerah Lamongan sini ada baca Yasin, baca surat Al-Kahfi, baca Waqiah, baca surat Al-Mulk. Tapi bagaimana hari ini rumahnya padang jinglang? Bukan terdengar baca Al-Quran, tapi terdengar suara televisi. Bukan terdengar baca Al-Quran, tapi tangting-tangting suara HP yang dibaca. Inilah bukti zaman semakin akhir. Apakah kita tidak mau berubah lewat peringatan nuzulul Quran ini? Apakah belum cukup virus corona mewabah global seluruh dunia, kita tetap tidak mau sadar untuk akrab dengan Al-Quran? Ataukah kita menunggu terlambat ketika maut menjemput, kita terbujur kaku antara utara dan selatan, tetap kita tidak akan bisa baca Al-Quran. Makanya peringatan nuzul Quran yang terpenting adalah ayo kita akrabi Al-Quran, kita baca, kita pelajari, kita amalkan isinya. Insya Allah di dunianya, lebih-lebih di tengah-tengah pandemi corona, itu menjadi obat buat kita. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah. Dalam Al-Quran itu ada syifa, obat. Kalau kita betul-betul baca Al-Quran, hati kita menjadi tenang, pikiran kita nggak panik, dan itu adalah obat buat kita. Mudah-mudahan lewat peringatan nuzul Quran, kita semua akrab dengan Quran, kita semua suka baca Al-Quran. Al-Quran akhirnya menjadi obat buat kita semua dari virus COVID-19, dan mudah-mudahan lewat berkahnya Ramadan, berkahnya nuzul Quran, COVID-19 dijauhkan, cepat berlalu dari negara kita dan dari negara-negara di seluruh dunia. Amin Allahumma amin. Cekap semanten kirang langkungi nyuwun gungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.